Halo Sobat Museum, kali ini saya sudah bersama Bapak Chandrian Atahiyat, yang mana susah sekali nih Sobat Museum kalau kita mau bikin konten karena Pak Chan itu sangat amat sibuk. Mungkin Sobat Museum kalau penasaran tentang video-video yang sudah dibuat atau dikontenin sama Pak Chan, bisa langsung ke YouTube-nya Pak Chan ya. Iya. Bapak Chandrian Atahiyat di YouTube. Dan Pak Chan ini adalah seorang arkeolog, sejarawan yang sangat amat mengerti tentang Jakarta pada umumnya dan juga Indonesia mungkin ya. Dan beliau adalah tim ahli cagar budaya. Seru banget kan Sobat Museum. Nah sekarang ini kita akan membahas tentang patung-patung di Jakarta ya Pak. Apa menariknya ya? Apa menariknya ya? Karena ini Sobat Museum tau gak sih yang udah pernah, bukan udah pernah, yang sering banget jalan-jalan nih Pak, ke jalan-jalan protokol kan pasti banyak menemukan patung-patung. Tapi sedikit yang mengerti esensi dari patung itu apa, atau info dari patung itu apa. Nah hari ini akan dijelaskan dengan oleh Bapak Chandrian. Kita cari tempat yang lebih Boleh, sejuk kita dulu ya. kita cari Ya. tempat. Nah kita juga ternyata Pak di Museum Sejarah Jakarta kita punya helm nih Pak. Oh iya. Ya, saya tahu ini nih dulu dari Harmoni. Berarti yang ini asli? Ini asli, yang di gitu. Harmoni itu jatuh kebetulan ada yang laporin langsung ke saya. Itu ditemukan ternyata memang yang dorong-dorong itu ada orang gila. Akhirnya udah diselamatkan di sini, tapi yang di sana itu palsu. Oh palsu. Iya. Ini berarti yang asli, ya, Pak? Iya. Kenapa ini patung menjadi ikonik pada saat itu? Sekarang patungnya udah nggak laku. Yang sekarang lakunya adalah singa. Singa Batavia yang megang Yang periksa. singa itu Oh iya. di toko-toko, karena ini adalah dewa perdagangan. Oh. Jadi Hermes itu adalah atau Mercury itu adalah dewa perdagangan beruntung. Makanya Pekan Raya Jakarta yang sekarang lagi ada di Kemayoran itu sebenarnya dulu simbolnya adalah kepalanya Hermes. Hermes. Oh iya. Dulu kan Jakarta Fair itu kan dewa perdagangan, jadi keberuntungan. Ada yang bilang juga Pak, Hermes ini kan berdiri di atas planet katanya ya. Yang boleh itu adalah planet. Nah ada orang yang bilang kalau kita megang planet itu akan membawakan keberuntungan Pak. Itu benar gak sih Pak? Ya memang mitosnya begitu. Mitosnya kayak gitu ya, tapi dan ini nggak, selain Pak? perdagangan dia jalan dulu, dia megang pulang ini satu. Oh iya, dia dua. Berarti dia juga pengobatan. Oh, baik. Tapi Pak, kan saking banyaknya pengunjung yang mungkin mempercayai mitos tersebut dan memegang patung itu, apakah nantinya patung itu kan juga akan ini ya Pak, akan tercemar karena saking banyaknya pengunjung yang megang, itu tuh gimana Pak? Sebenarnya sih dipegang apa nggak dipegang ya tetap bertahan. Cuma tergantung dia yang megang itu dia punya kandungan apa. Kalau yang megang itu juga punya kandungan berlemak dan itu akan terjadi iritasi. Bahkan apa tuh membedakan warna jadi lebih licin gitu. Tapi tetap dia namanya iritasi. Ya sebenarnya sih walaupun kemarin juga matahari juga membuat dia menjadi kekuatan yang berkurang. Apalagi outdoor ya Pak, kena hujan, kena panas. Nanti kita bisa lihat lagi patung-patung besar di Jakarta. Itu dia kena matahari, itu kayaknya belakangnya ada panonya gitu. Nah baik, Sobat Museum seru banget kan. Kita baru ngomongin satu patung doang di Museum Sejarah Jakarta. Nah mau tahu kita selanjutnya gimana? Kita cari tempat duduk dulu. Mari Sobat Museum. Nah Sobat Museum, menarik banget kan. Kita baru aja ngomongin patung Hermes di Museum Sejarah Jakarta aja tuh udah panjang banget. Nah sekarang bersama Pak Chan, saya lagi ngajak Pak Chan duduk karena lebih teduh dan lebih enak suasananya. Kita mau berbicara tentang patung-patung yang berada di ruang publik. Nah selama ini kan Sobat Museum kalau lewat jalan-jalan protokol ya Pak, kan kita sering banget tuh ngelewatin patung-patung, entah itu patung pahlawan misalnya, patung Dirgantara, atau mungkin masyarakat Jakarta lebih mengenal sebagai patung Pancoran ya Pak, atau patung Tugu Tani. Ada yang bilang Superman. Kenapa Superman? Karena Waterball. ini apa ya? Banyak banget ternyata Sobat Museum. Nah, kita akan membicarakan patung-patung di ruang publik yang ternyata patung itu juga termasuk cagar budaya ya Pak? Belum. Oh, sedang dikaji ternyata Sobat Museum, dan mungkin nantinya akan menjadi cagar budaya. Nah, kita mulai dulu Pak dari patung yang sangat amat menarik buat saya karena letaknya itu ada di kota Jakarta ya Pak, bisa dibilang. Itu patung Salah Datang di Bundaran HI.
atau Hotel Indonesia. Nah ini ada yang bilang Pak, patung itu sedang mengucapkan selamat datang, makanya namanya patung selamat datang ya, ke para kontinen atau delegasi ASEAN Games tahun 1962. Nah itu Pak, kan bandaranya itu kalau nggak salah ada di ini, kenapa di situ Pak? Kenapa menghadapnya itu ke arah Jakarta Pusat, padahal bandaranya ada di Jakarta Barat, Cengkareng? Iya, dulu belum ada Cengkareng. Oh. Dulu adanya Kemayoran. Bandara Kemayoran. Bandara Kemayoran itu adalah bandara internasional. Wah, berarti sebesar apa dulu ya Pak? Ya hampir sama seperti apa yang kita lihat sekarang. Selamat datang itu dibuat oleh tapi sih terancang itu dari wali kota itu adalah karena jalan yang namanya Tamrin itu adalah jalan paling dinanti orang di Madonna nantinya supaya itu ada akses dari mulai Monas sampai ke Tugu Selamat Datang itu sampai ke yang sekarang namanya GBK. Jadi dia harus menghadap ke laut. Itu bukan menghadap ke Jawa, menghadap ke laut. Karena datang ke tidak jauh dari situ adalah sebuah hotel mewah dari pertama dan itu juga sebenarnya tidak tidur di situ, itu tamu-tamu dan akhirnya ada di dulu sebuah taman besar artinya satu lantai sekarang sudah hilang selatannya. Sayang ya. Sayang sekali Pak. Jadi tuh dulu Wisma Atletnya ada di dekat gedung, bukan dekat ya Pak, gedung-gedung yang sekarang udah jadi skyscraper atau gedung kalau di situ Pak masih ada nggak sih Pak? Mungkin sisa-sisa bangunannya atau nggak ada sama sekali? Saya sempat ngalamin ketika saya itu jalan sama berteduh di situ pokoknya itu kayak benar-benar paru-paru Jakarta ya. Benar sekali. Kita akan coba belajar selamat datang di Bang itu juga sengaja bikin patung-patung itu atas permintaan dari Presiden Soekarno. Jadi tolong bikin patung-patung buat Indonesia Epic. Salah satunya patung selamat datang. 3 sekaligus. Apa aja tuh Pak? Pertama ada selamat datang. Patung Dirgantara dan atas patung pembebasan negara yang di lapangan Banteng. Yang bikin satu itu sebuah karya besar dengan skala lebih besar. Karena kan skala satu-satu itu skala lebih besar. 2 kali orang lah, 3 orang dan bisa 2 kali. Nah, Indonesia pada saat itu lagi membanggakan dirinya menciptakan Nah sekarang Pak, kita tadi sudah membahas sedikit banyak tentang patung selamat datang di Jakpus. Kita kalau lurus sedikit, kita udah ke Jaksel nih Pak. Nah di Jaksel itu yang bikin saya penasaran, ada di dekat daerah Pasar Minggu, namanya daerah Pancoran. Itu ada patung yang sangat besar dimensinya, ukurannya. Bahkan kalau orang mau bersihin aja tuh kayak susah ya Pak, harus naik dulu. Terus kayaknya juga posisi patungnya itu agak melelahkan Pak, karena seperti ini. Ada orang yang bilang kalau patungnya capek katanya turun dulu sih Pak buat makan gado-gado atau minum es gitu. Itu cerita perang. Oh iya, jadi bener emang nggak tuh Pak? Bener. Iya. Tapi itu cerita ya. Iya, cerita. Tapi fakta sejarahnya ya. Kita cerita yang ngarang-ngarang aja di masyarakat. Dan namanya Pancoran. Jadi patung Pancoran, apa tuh Pak nama resminya Pak? Memberi nama sebelum bukan pemerintah. Lalu siapa Pak kalau bukan pemerintah? Percaya nggak? Supir angkot. Tapi supir angkot punya wewenang apa Pak dalam memberi nama patung?
patung, Pak? Iya, karena dituntut oleh penumpangnya, turunnya di mana nih? Oh. Itu yang ada patung, berarti patung Pancara. Oh, jadi itu ibaratnya supir angkot membuat patokan gitu ya, Pak? Iya. Jadi patokan itu buat supir angkot, jadi penumpang juga pelanggan juga membutuhkan tanda-tanda tempat supaya bisa berhenti. Itu kan sembarangan berhentinya. Jadi tanda tempatnya itu adalah patung. Patung Pancara. Tapi nama resmi patung Pancoran itu sebenarnya apa sih, Pak? Dirgantara. Dirgantara itu ya tentang ke Dirgantara itu angkasa ya, penerbangan dan itu juga nggak jauh dari Mabes Angkatan Udara. Oh, oleh sebab itu dinamakan patung Dirgantara. Yang mana pematungnya itu adalah Edi Sunarso. Edi Sunarso itu berasal dari mana, Pak? Jogja dia. Bahkan saya juga sempat ya dengan pematung sendiri naik di situ. Itu gimana cara naiknya, Pak? Menggunakan tangga atau kren? Dulu kan belum ada tol kiri kanannya, masih ada satu jalan saja. Masih bisa naik dengan ada scaffolding yang bisa naik. Saya sangat naik hebat. Kalau begitu turun kaki saya gemeteran. Ini tinggi banget ya, Pak. Apalagi tuh kalau kita melihat patungnya tuh patungnya menghadap area Manggarai, Jakarta Pusat, Pak. Menghadap ke Jakarta Pusat. Ke pusat ya. Itu patungnya agak unik ya, bengkok. Sebenarnya ada apa sih, Pak, di Jakarta Pusat sehingga patung itu menghadap ke Jakarta Pusat? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih, karena semua diarahkan ke laut. Terbang itu adalah laut bebas, itu kan angkasa yang cukup bebas. Itu terbang ke sana, tempatnya di situ. Kedua, belokan itu juga memang itu sebuah gaya. Pada saat itu kan belum bisa itu main kencang pakai papan, maka papan masih kelihatan garis-garisnya. Yang penting jadi gitu aja. Itu kan yang minta Pak Presiden Soekarno buat patung selain patung selamat datang, patung Dirgantara dan patung yang di Harapan Banteng, Pembebasan Barat. Itu juga semua nggak ada namanya. Bukan patung nggak ada namanya, ada tapi nggak pernah ditulis ini adalah patung Dirgantara. Jadi serahkan masyarakat pesannya ya. Jadi terserah mau masyarakat mau ngasih apa nama itu. Nah, patung Irian Barat ini yang susah dikasih nama apa, karena ada di tengah lapangan. Patokan supir-supir juga susah. Mana nih? Bisanya paling Masjid Istiqlal, gereja katedral. Nggak mungkin nyebut patung itu karena ada di tengah. Iya. Jadi itu bebas. Sampai sekarang juga orang nggak tahu tuh patung apa. Iya. Karena ini nggak sih, Pak, kurangnya narasi atau mungkin pelang yang ada di patung itu sebenarnya ada nggak, Pak, sampai sekarang itu mungkin pemerintah naruh pelang atau narasi? Sekarang sudah ada ya patung itu udah ada, tapi juga kecil ya. Itu tidak memberikan semacam apa sosialisasi kepada masyarakat. Kita baru datang dulu ke situ, lihat baru tahu. Tapi harusnya kan dari jauh-jauh, misalnya dari rambu lalu lintas ke sana patung ini itu bisa bukan ya, itu perlu sekali. Itu nggak ada arah ke situ. Paling ditujukan ke sana adalah stasiun Mangga Besar apa stasiun kalau ya pokoknya arah-arah stasiun atau pasar baru, tapi tidak menunjukkan bahwa ini loh patung ini masuknya ke arah barat atau belok kiri, belok kanan. Udah diserahin aja. Makanya juga bingung orang itu patung apa. Bukannya patung orang berontak. Ada rantainya, ada orang gestur berteriak. Tapi itu yang jelas itu tetap menarik. iya. Dan yang menarik sekali ada kali ini. Apa tuh, Pak? Ini bukan berarti cerita sejarah ya. Ini cerita dongengan sebelum Bobo. Mungkin Mbak Lulu juga nggak ngalamin, tapi mungkin orang tuanya atau kakek ya minimal usia 80 itu udah bisa bercerita tentang guyonan tentang patung ini. Nah, patung yang namanya patung Dirgantara dulu kan dibuat ketika susahnya beras. Bahan makanan tuh mahal sekali karena inflasinya tinggi. Iya. Akhirnya orang itu harus ngantri, kurang beras selalu dari hari ke hari. Akhirnya ada ngantri beras di situ aja, tanya sama patung itu
sebelah utaranya yang tentunya merujuk pada patung yang sekarang dinamakan patung pembebasan Irian Barat. Nah, gesturnya lain begini. Itu jawabannya apa kira-kira? Oh, beras di sini mungkin? Enggak, justru habis gak ada beras. Ini kan buat istilahnya mengejek pemerintah. Oh iya. Oh iya benar juga ya Pak. Oh, kalau kita lihat juga kenapa menghadap Jakarta Pusat? Karena di Jakarta Pusat itu terdapat lapangan banteng, yang dimana lapangan banteng ada patung pembebasan Irian Barat tersebut. Oh, jadi ceritanya dulu begitu sobat museum. Ya, padahal cerita itu kan cerita buat-buatan buat hiburan ya, hiburan rakyat jelata. Jadi cerita itu menarik, itu beredar sobat, di rumah tangga, di pasar, di bus, di sekolah, selalu begitu. Tapi kalau faktanya bahwa masyarakat dulu mengantri beras itu memang ada ya Pak ya? Ya, ada. Dan mengantri berasnya di lapangan banteng? Enggak, di tempat-tempat yang ditunjuk oleh pemerintah. Itu namanya TSP. Artinya toko sandang pangan. Itu semua dijatah. Beras berapa liter, nanti dapat jatah lagi minyak berapa liter, dan tekstil berapa meter. Itu dengan kupon. Oh, oke. Antri semuanya. Bayangin Kupon sembako gitu kan? Itu bayar tetap. Oh, tetap bayar, tapi dengan harga yang murah. Harga murah. Iya. Pokoknya semurah-murahnya yang penting terjangkau. Kalau dulu tuh Pak, kalau boleh tahu satu kupon itu kita bayar berapa sih? Yang bayar tuh kayaknya lewat RT. Jadi RT membayar kepada penyalur yang namanya TSP. Dan RT itu membagikan kepada masyarakatnya. Masyarakat. Dan tentu aja ketika nanti banyak juga yang disiplin, nyelang, ini. Tiba-tiba juga ada yang namanya keamanan. Nah, mungkin dulu Hansip masih baru-baru ya. Ya itu ada Hansip yang galak dan tendang-tendang ini. Tapi Pak, menarik juga ya Pak, guyonan orang zaman dulu kan belum ada. Kita belum ada HP mungkin, yang dimana kita bisa mencari hiburan-hiburan seperti sekarang. Jadi dulu masyarakat itu sudah membuat cerita lucu untuk mungkin diceritakan lagi kepada orang-orang tentang melalui patung-patung ternyata ya Pak. Iya. Oh gitu sobat museum. Jadi ini kayaknya kalau sekarang lebih forward. Iya. Di kopi pasta forward. Iya. Bayangkan dulu kan kita nggak punya medsos, dan pusat dari penyebaran informasi mau hoax mau bukan itu di pasar. Karena tempatnya ramai mungkin. Ramai. Iya. Kan ibu-ibu biasanya begitu. Ini bukan ngeledekin ibu-ibu ya. Belanja sedikit, pulangnya lama. Oh benar sih. Ibu saya sampai sekarang seperti itu Pak. Karena dia mencari juga ada teman, jadi menghibur-hibur semuanya. Jadi ngobrol. Diri dia ngobrol. Jadi cerita itu termasuk yang disebarluas. Jadi sobat museum, kalau dulu nggak ada hiburan, ya orang-orang itu lebih sering bercerita ke temannya, lalu temannya ke temannya lagi. Jadi Cukup di pasar. Iya, cukup di pasar. Jadi dari mulut ke mulut ya Pak ya. Beda seperti sekarang sobat museum. Nah, ada satu patung lagi nih Pak yang unik. Menurut saya itu patungnya juga ada di pusat Jakarta, yaitu patung, kalau kita mungkin bagi masyarakat awam menyebutnya sebagai Tugu Tani. Nah, apakah patung tersebut ada hubungannya Pak dengan pertanian, mungkin pertanian Indonesia, atau mungkin di Jakarta dulunya di situ ada sawah mungkin, oleh sebab itu dibangunlah Tugu Tani tersebut, atau gimana nih Pak? Saya penasaran. Ya, sekali lagi ya, nama Tugu Tani nggak ada. Jadi nama resminya apa Pak? Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan ternyata ya. Iya, Tugu Pahlawan juga nggak ada namanya di situ, Tugu Pahlawan. Dan apa tuh yang menarik sekali adalah memang kemungkinan masyarakat yang beri nama. Juga barangkali supir-supir angkot juga. Jadi namanya Tugu Pahlawan. Dan Tugu itu bukan dirancang oleh Sunarso, bukan, tapi itu patungnya hadiah dari Rusia, Uni Soviet. Oke. Kita tahu kan Uni Soviet itu kan punya politik yang berbeda dengan Barat. Jadi mereka lebih ke arah sosialis dan komunis. Betul. Dan itu orang yang angkanya adalah patung komunis. Padahal kita juga nggak tahu persis apakah itu patung benda komunis. Berkali-kali ada usulan
itu nggak mencerminkan jiwa Indonesia atau Pancasila itu adalah sesuatu yang harus dihapus dari sejarah. Nah itu patungnya kalau nggak salah menghadap ke arah matahari tenggelam Pak, barat ya. Barat. Nah itu kenapa sih Pak? Apa mungkin ada cerita di baliknya kenapa menghadap ke barat? Terus kenapa tidak ke timur aja? Karena kan kita mencerminkan budaya ketimuran. Kenapa ke barat Pak? Nah kalau ke barat ini adalah asumsi sejarah, asumsi politik, berasumsi. Jadi itu diharapkan sebuah filosofi bahwa patung itu adalah patung yang dipersenjatai, petani yang dipersenjatai untuk menghadapi dunia barat. Dunia barat itu adalah lawan daripada sosialis atau komunis. Jadi maknanya ke barat. Masuk akal juga sih. Betul. Tapi ini asumsi ya, asumsi politik. Tapi kalau menghadap yang ke timur itu guyonan. Oh itu kenapa tuh Pak? Kalau kenapa nggak menghadap ke timur Pak guyonannya? Ya kalau menghadap ke timur misalnya sengaja, di situ kan ada stasiun kereta atau Ada terminal Senen, Pulau Gadung. Pulau Gadung juga. Ya nanti petaninya pulang kampung. Bisa jadi. Begitu ya Sobat Museum ya. Jadi kenapa guyonan sejarahnya kenapa tidak menghadap ke timur? Karena nanti ada stasiun Senen, ada terminal Pulau Gadung. Mungkin ceritanya sama seperti patung Dirgantara, kalau capek turun minum. Nanti patung pahlawan kalau capek, kalau lelah ya udah pulang kampung aja karena sudah ada stasiun. Nah, Sobat Museum, hari ini kita sudah membahas patung di ruang publik di daerah Jakarta. Tadi kita sudah membicarakan tentang patung Selamat Datang, lalu juga ada patung Dirgantara, patung Pembebasan Irian Barat, dan terakhir ada patung pahlawan. Nah, karena sudah ada video ini, Sobat Museum tidak bingung lagi ya tentang nama-nama patung di Jakarta. Sebenarnya tuh nama resmi patungnya tuh apa? Sudah ada di video ini Sobat Museum. Dan terima kasih juga kepada Pak Chan atas waktunya. Mungkin jangan kapok lagi, kita ajak diskusi ya Pak ya. Dan kita mungkin nanti akan travel bersama, jalan-jalan bersama. Lebih bagus begitu. Di daerah Jakarta, kita akan membahas tentang sejarah Jakarta. Dan terima kasih Sobat Museum yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih Sobat Museum. Salam museum di